Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Riwidia Pangesti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai PLSM dengan efek moderasi yang bagian kedua. Bagian pertamanya, teman-teman bisa lihat di video ini ya. Dan linknya ada di deskripsi box. Nah, untuk yang efek moderasi bagian kedua ini, saya sengaja bikin untuk yang apabila antara eksogen ataupun motivasinya itu indikatornya bersifat refleksif. Nah, yang sini saya contohkan adalah yang indikator gaya kepemimpinan atau indikator dari variabel bebasnya yang merupakan refleksif. Sementara yang motivasi kerja ini adalah disebutkan sebagai moderating. Kita akan menguji apakah ini sebagai motivasi kerja ini sebagai moderator, ya, apa dapat memoderasi gaya kepemimpinan terhadap hubungannya terhadap prestasi kerja. Nah, sebelumnya ada sedikit ketentuan bagaimana cara membentuk interaksi untuk variabel eksogen atau indikator untuk variabel eksogen atau variabel moderasi yang memiliki indikator bersifat formatif. Jadi ini cara membentuk interaksinya adalah menggunakan two-stage approach. Caranya adalah yang tahap pertama ini kita uji dulu efek utama model PLS untuk mendapatkan skor variabel laten. Jadi kita uji dulu seperti biasa untuk mendapatkan skor laten. Nah, kemudian skor laten tersebut kita simpan untuk dilakukan analisis selanjutnya. Nah, pada tahap kedua ini kita menggunakan skor laten tadi. Jadi bukan menggunakan data awal, melainkan menggunakan data dari skor laten. Buat interaksi dengan cara variabel laten eksogen dan moderator dikalikan, kemudian dengan memasukkan sebagai indikator variabel interaksi. Nah, maksudnya yang tahap kedua ini, setelah kita memperoleh variabel laten atau skor dari variabel laten, kemudian kita akan kalikan skor variabel laten eksogen dikali dengan skor variabel moderator. Nah, itu sebagai interaksi. Interaksi pada efek moderatornya atau moderasinya. Nah, kurang lebih kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini adalah model awalnya ya. Ada di tahap 1 model awalnya, di mana motivasi kerja ini kita misalkan sebagai variabel moderating. Sementara gaya kepemimpinan kita misalkan sebagai eksogen yang memiliki indikator formatif. Sementara yang motivasi kerja indikatornya refleksif. Dan prestasi kerja ini yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan ataupun moderatingnya gitu. Ini pada tahap awal kita running dulu untuk mendapatkan skor laten. Skor dari gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan prestasi kerja. Jika skor laten itu sudah diperoleh, maka kalikan skor laten gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja yang kemudian akan disebut sebagai variabel interaksi. Nah, untuk tahap keduanya kita lakukan lagi ya analisis, kita buat lagi seperti ini, di mana gaya kepemimpinan itu memiliki indikator variabel skor laten, motivasi kerja itu nanti ada skor latennya juga sebagai indikator, dan interaksi itu adalah perkalian dari gaya skor laten gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Kemudian ini panahnya menuju ke prestasi kerja dengan skor latennya juga. Selanjutnya kita akan mulai menganalisisnya menggunakan Smart PLS. Nah, sebelumnya ini sudah saya gambar ya. Kalau pengen tahu cara menggambarnya ini seperti apa, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelum ini. Nah, ya mungkin yang jadi pertanyaan adalah bagaimana membentuk indikator formatif. Jadi ini saya akan kembalikan dulu ke indikatornya yang semula. Nah, awalnya saat kita masukkan indikator ini ya, itu dia sudah otomatis menjadi refleksif seperti ini kan kalau kita mau masukkan. Nah, ini apabila kita mau jadikan formatif, maka caranya klik yang gaya kepemimpinan ini, klik kanan,
kemudian pilih switch between formative or reflexive. Nah, dia akan jadi formatif. Kalau kita kembalikan lagi, klik kanan, switch between formative or reflexive. Dia kembali lagi. Nah, karena kebutuhan kita adalah untuk yang formatif, maka kita buat dia menjadi formatif. Nah, seperti ini. Setelah ini, kita lihat dulu nilai outer loading-nya atau variabel atau loading faktornya ya. Kita lihat loading faktornya sudah memenuhi kriteria atau belum. Itu seperti biasa, klik calculate, kemudian PLS algoritma, kemudian start calculation. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Kita lihat yang refleksif ya. Yang indikator refleksif 0,8, 0,8. Nah, ini semuanya sudah lebih besar dari 0,7. Berarti indikator-indikator ini sudah valid. Kemudian kita lihat juga nilai AV-nya. Ini dia nilai AV-nya. Ini nilai AV-nya udah lebih besar dari 0,5. Kemudian composite reliability juga sudah lebih besar dari 0,5. Berarti dia juga udah reliable, juga udah valid. Cronbach alpha ada yang 0,6, tapi tidak apa-apa. Kita cukup melihat composite reliability-nya saja. Dia juga ukuran untuk melihat apakah variabel tersebut reliable atau tidak. Jadi nggak apa-apa, salah satu aja dilihat nilai composite reliability-nya. Nah, jadi dengan ini kita lihat juga discriminant validity. Nah, ternyata ini ya, ini kan akar AV lebih besar juga nih. Ini akar AV juga lebih besar dari korelasi antar laten. Berarti sudah dikatakan bahwa ini, bahwa ini udah memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Selanjutnya kita lihat dari sini, apakah gaya kepemimpinan ini memiliki indikator yang baik? Karena ini refleksif, maka cara melihatnya adalah dengan melihat nilai T statistiknya. Jika dia signifikan, maka indikator ini baik. Jika tidak signifikan, maka indikator ini tidak baik. Kita hapus saja. Atau kita drop dari model. Sekarang kita cek dulu. Klik calculate untuk mendapatkan signifikan atau tidak, itu ke bootstrapping. Selanjutnya start calculation. Oke, kita lihat ke sini lagi ya. Ini ternyata kalau dilihat ya, dia itu valid apabila nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96. Kalau kita lihat dari nilai ini yang lebih besar dari 1,96 itu hanya gaya kepemimpinan keempat, GKT 4. Selebihnya itu lebih kecil dari 1,96 sehingga akan kita drop dari model. Kita blok dulu nih. Saya sebelumnya klik control, baru diklik indikator-indikator yang akan kita hapus. Nah, kita sisakan GKT 4 karena hanya dia yang signifikan. Kita hapus dulu. Nah, modelnya sekarang seperti ini. Kalau sudah dari model yang udah fit ini udah fit ya karena gaya kepemimpinan indikatornya udah baik. Motivasi kerja dan prestasi kerja indikatornya juga sudah valid dan reliable. Nah, ini berarti udah fix modelnya seperti ini, maka akan kita lihat kita simpan nilai skor latennya dengan cara calculate, kemudian PLS algoritma lagi. Kita mulai start calculation. Nah, sekarang kita bisa lihat nilai skor latennya. Itu di sini, laten variabel. Nah, ini adalah skor laten, gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan prestasi kerja. Ini kita simpan dulu ke dalam Excel. Oke, baik ya. Ini kita simpan dulu ke Excel dengan cara mengekspor to Excel. Kita ekspor aja dulu, kita save. Kita pilih tempat penyimpanan ya. Oke, ini kita save dulu. Kita ekspor agar bisa kita simpan nilai laten variabelnya. Nah, inilah yang udah diekspor ke Excel. Kita lihat nilai laten variabel yang ini ya, laten variabel. Kita klik show. Nah, dia muncul laten variabel. Ini yang bawah ini adalah laten variabel.
Sekarang kita kopikan laten variabel ini. Mana tadi? Ulangi lagi. Nah, ini ya laten variabel. Sekarang kita kopikan. Semuanya ini kita copy, kita Ctrl N saja, lalu Ctrl V. Nah, ini dia skor latennya, gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan prestasi kerja. Supaya lebih gampang, saya mau ganti ini dengan GKP. Kemudian yang ini motivasi kerja. Kemudian yang ini prestasi kerja. Kemudian satu lagi interaksi. Kita buat interaksinya ya. Interaksi tadi adalah perkalian antara eksogennya GKP dikali dengan motivasi kerja, yaitu moderating atau tidak moderatingnya. Kan kita mau ngecek dia moderating atau tidak si motivasi kerja itu. Nah, setelah itu kita kalikan, terus kita enter saja ke bawah. Oke, kalau sudah kita save. Kita save-nya namanya laten score. Kita save dengan laten score saja. Jangan lupa formatnya ini adalah CSV ya, CSV. Kemudian kita simpan, terserah mau simpannya di mana. Saya simpan di sini saja, kemudian save. Nah, kalau udah di save, kita masuk lagi ke program PLS-nya. Kita gambar yang laten untuk variabel laten seperti ini ya. Kita gambar lagi seperti ini. Saya gambar ulang karena tadi kan kita nge-save yang baru, jadi saya mau gambar ulang. Nah, ini juga sekalian teman-teman, kalau ada yang belum tahu cara menggambar apa namanya ini diagram jalur ya atau model SEM, nah, saya akan ajarin di sini. Pertama-tama ini biarkan saja dulu ya, tapi boleh sih di close dulu. Ini juga saya mau close dulu. Nah, pertama-tama kliklah new project, kemudian bikin nama filenya, saya bikin moderating tahap kedua. Ini moderating tahap kedua ya. Oke. Lalu double klik di sini untuk memasukkan nilai skor laten kita tadi. Kan kita tadi punya skor laten ya, yang udah kita save, kemudian kita kalikan. Tadi kita open, jadi kita masukkan. Oke, udah. Nah, datanya ini udah kita import. Ini adalah data yang skor laten tadi, yang habis kita simpan. Nah, setelah itu kita klik dua kali yang moderating tahap 2 ini, yang ada gambar ininya ya. Nah, kita gambarkan. Caranya adalah new path model. Ini, kita gambarkan, yaitu untuk laten variabel. Kita gambar laten variabelnya dulu. Pertama, untuk gaya kepemimpinan, motivasi kerja, interaksi, dan prestasi kerja. Cara menggambarnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita klik yang select. Kita klik yang select ini untuk merapikan. Bisa untuk memindah-mindahkan seperti ini. Bisa juga untuk merename. Kita rename dulu ya. Ini kalau cara merename-nya adalah klik di sini, klik kanan, kemudian rename. Rename-nya dengan nama gaya kepemimpinan. Bentar. Gaya kepemimpinan. Lalu oke. Kemudian selanjutnya adalah motivasi kerja. Motivasi kerja. Lalu oke. Yang terakhir adalah interaksi. Interaksi. Kemudian oke lagi. Nah, ini prestasi kerja. Y-nya prestasi kerja. Prestasi kerja. Kemudian oke lagi. Nah, sekarang kita masukkan indikator-indikator ini ya, yang sudah kita save tadi. Jadi GKP ini adalah indikator untuk gaya kepemimpinan. Motivasi kerja adalah indikator untuk motivasi kerja. PK adalah indikator untuk prestasi kerja. Ini bisa kita ubah ke kanan ya, dengan cara klik kanan, kita pilih ini.
supaya indikatornya berada di kanan. Oke, seperti itu. Dan interaksi ini adalah efek interaksi yang tadi kita kalikan. Kalau sudah, kita masukkan panahnya. Klik connect. Kita gambar panah. Dari gaya kepemimpinan, ke prestasi kerja, motivasi kerja, prestasi kerja, dan interaksinya ke prestasi kerja. Oke, kita klik select lagi supaya kalau mau merapi-rapikan. Saya pikir ini udah rapi ya. Kalau sudah, kita mau lihat kan dia signifikansinya. Kita lihat apakah dia signifikan atau tidak. Si interaksi ini signifikan atau tidak. Dengan kriteria yang sama. Seperti yang moderating tahap 1. Nah, jadi saya bukakan kembali kriteria apakah dia disebut dengan moderating atau bukan. Ini sama dengan kriteria yang moderating tahap 1 ya. Dia disebut moderating apabila koefisien moderasinya dan koefisien moderasinya yaitu A itu tidak signifikan, sementara yang C-nya itu signifikan. Interaksinya signifikan, moderatingnya tidak signifikan. Atau dia kedua-duanya signifikan. Baik A maupun C signifikan keduanya, maka dia disebut dengan moderator semu. Selain sebagai moderator, dia juga sebagai variabel bebas. Nah, ini bisa kalian juga lihat di video saya sebelum ini yang moderating tahap pertama untuk penjelasannya lebih rinci. Sekarang kita kembali ke Smart PLS-nya. Tadi kita mau lihat signifikansinya. Klik calculate, kemudian bootstrapping, kemudian start calculation. Nah, oke. Dilihat dari sini saja ya, bisa. Nah, ini kalau dilihat dari sini, yang signifikan itu hanya yang motivasi kerja. Atau kita lihat di gambarnya sini. Nah, kalau di gambarnya ini adalah nilai T statistik. Kriteria nilai T statistik dia dikatakan signifikan apabila nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96. Jadi di sini yang nilainya lebih besar dari 1,96 itu hanya motivasi kerja. Sementara interaksinya tidak signifikan. Daya kepemimpinannya itu tidak perlu dilihat karena kita hanya melihat variabel moderating dan interaksinya. Berarti ini maksudnya apa nih? Motivasi kerja signifikan, interaksi tidak signifikan. Moderating signifikan, ini ya, ini kan A moderating. Moderating signifikan, interaksi tidak signifikan. Berarti yang ini, dia prediktor moderator atau berperan sebagai prediksi saja. Berarti si motivasi kerja itu berperan sebagai variabel bebas. Nah, baik teman-teman, untuk efek moderasi bagian kedua ini juga sudah selesai sampai di sini. Cara melihatnya seperti itu ya, dia disebut moderasi atau bukan moderasi, itu cara melihatnya menggunakan kriteria yang di tabel tadi. Jika ingin ada yang ditanyakan lagi atau request mau bahas apa lagi, silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.